Dan fitnah itu nantinya akan hilang, gitu, pada waktunya hilang, dan kalian tuh banyak yang sedikit sekali menyesali ya. Dan apa namanya? Karena akan banyak terbunuh dari golongan kalian sendiri, bahkan terbunuhnya itu biar di'alaikum oleh tangan-tangan golongan kamu sendiri. Nah, sekarang kalau dipikir-pikir udah terjadi, Pak. Udah terjadi. Yang dibantai orang Palestina oleh musuh kita, Sudan tuh. Iya. Yang membantai siapa Sudan? Janjaweed. Orang kita sendiri kan? Orang Arab Islam lagi. Katanya Islam, akunya Islam. Nah, Akunya Islam ya. Suriah dibantai, diganti pemimpinnya. Oleh siapa itu sekarang, Pak? Jolani. Nah, Jolani ya. Ahmad Asyarrah namanya. Asyara ya, tapi Jolani kita tahunya. Ya, Abu Muhammad Al-Jawlani. Jolani. Nah, saya pun heran itu kemunculan Jolani itu, Pak. Iya. Ya, Bentar. ya, Tadi Sofyani ya. itu dibaiat atau di apa munculnya mulai terkenal itu Di bulan Rajab. di bulan Rajab. Ya, Tapi kalau kita perhatikan, ya, Jolani juga itu di bulan Rajab juga. iya. Tenarnya ya. Ya, kok sama itu? Kok sama gitu? Iya, iya. Ya. Iya, ya. Kalau kita dikaji lebih dalam gitu, ada sebagian ya, ada sebagian ulama di Indonesia, Jolani itu pahlawan. Pahlawan. Ya, ada sebagian lagi ya enggak, bukan pahlawan gitu. Ya. Tapi kalau kita teliti sejarah dia gitu kan, ini bukan takutnya jadi fitnah. Maksudnya gini, Pak, kok bisa sama ini keterangan dengan Ya, kemunculan dia gitu ya? Seperti tadi. Sofyani itu muncul terus akhirnya tadi apa? Dengan orang Barat dan Yahudi. Iya. Nah, itu bersekutu gitu. bersekutu dengan orang Barat Dan Yahudi ya. orang Barat dan orang Yahudi. Dan Sufyan itu menjadi pemimpin lewat kudeta kan? lewat kudeta. Tenar di bulan Rajab. Dan Jolani kan sekarang dengan Amerika. Rusia juga. Gimana ya? Kok sama itu keterangan itu? Ini dibuatnya tahun berapa ini kitabnya? Ya, yang jelas kitab ini dibuatnya kan sebelum terjadi yang sekarang. Terjadi yang Udah lama. sekarang. Atau saya pernah dengar tuh di dalam kitab itu, setelah Sofyani ini menguasai Suriah, Ya. dia berekspansi ke Irak. Ya. Terus baru nanti ke Madinah. Iya. Itu kan itu keterangannya. Iya. Ada yang demikian kan? Ada. Tujuan ke Iraknya buat apa itu? Nah, jadi gini, Pak. Jadi sebelum sebelum istilahnya apa akan mengepung Al-Mahdi di Mekah itu, dia itu ke Irak dulu nih. Ke Irak dulu. Dan dia akan lebih banyak membantai keturunan Dzurriyyah Nabi lah. Oh begitu. Ya. Itu kan dikatakan kalau di kitab itu kan akan lebih banyak membantai Alawi gitu. Alawi. Bani Alawi, tapi bukan Balawi, maksudnya Bani Alawi gitu. Bukan Balawi ya. Bukan si Alawiyin juga ya, yang di Suriah itu juga si Alawi namanya. Oh gitu. Ya. Oh gitu. Ini kok sama ya? Ya. Ya. Kok mirip-mirip ya? Ya wallahu alam itu, Pak. Wallahu alam ya. Wallahu alam. Ini fakta ya. Nah. Fakta yang terjadi sekarang. Ya itu. Nah, sebelum dilanjutkan saya mau tanya dulu ke Ustadz Fari. Ya, silakan. Nah, Ustadz Fari ini Saya bicara tentang Sofyani yang mulai tenar itu di bulan Rajab setelah mengkudeta pemimpin Bashar Assad. Suriah yaitu Bashar Assad. Oh, Jolani itu. Enggak, ini Sofyani itu dalam kitabnya. Sorry, ya, maaf. Nah, Jadi nyebut kitabnya. merek ya. Kok sekarang yang jadi masalah gini? Kok sama ya dengan Jolani? Sebetulnya siapa sih Jolani ini? Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dahulu dia dikenal dengan nama Abu Muhammad Jawlani. Jawlan yakni dia berasal dari dataran Golan.
Dataran Golan. Yang sekarang itu Golan itu berarti ada di Palestina. Ya kalau sekarang kalau nggak salah udah masuk kekuasaan Israel ya, kalau nggak salah. Golan. Jaulani ini dia datang dari Irak. Bersama pasukannya, disupport habis-habisan, didanai habis-habisan oleh yang dahulu orang sebutnya ISIS, tapi kalau di Arab sebutnya Daesh, Daulah Islamiyah. Ya, kalau di media-media yang Daulah Islamiyah itu sampai disebutkan hampir seluruh harta Baitul Malnya Daulah Islam Irak itu dipakai sama pasukan Jaulani ini atau Abu Muhammad Jaulani ini untuk dia ekspansi maksudnya kan dia dikirim untuk ekspansi ke Suriah kan, karena memang Daulah Islam itu dia fokus ininya dulu berperangnya itu menghabisi semua Syiah, karena memang kan dia ininya dengan Syiah, dan siapa saja yang bersekutu dengan Syiah dihabisi semua kan, Daulah Islam kan. Nah, Jaulani ini pergilah bersama pasukannya dengan segitu banyak hartanya Daulah Islam berangkat ke Suriah. Waktu itu pecahlah perang Suriah waktu itu kan. Ya tuh. Tahun berapa itu pecah perang Suriah ya? Setelah pecah perang Suriah, dia menguasai beberapa titik kota di Suriah. Kemudian tiba-tiba si pengkhianat itu kan namanya juga pengkhianat ya. Kalau di Arab udah biasa itu berkhianat, mengkudeta itu udah biasa itu. Jadi kalau tadi cerita Sudan itu juga negara bekas pengkhianatan dan kudeta. Jadi udah biasa di Arab itu kayak gitu, udah biasa banget gitu kan. Ternyata si Abu Muhammad Al-Jaulani ini juga berkhianat dengan tidak mengakui yang ngasih supportnya tadi, Daulah Islam tadi. Kami berlepas diri dari Daulah Islam, kami melepas segala macam lah, hingga akhirnya clash lah, fight di Suriah antara pasukannya Daulah Islam dengan pasukannya Jaulani yang disebut waktu itu masih disebut dengan Jabhat Nusrah. Jabhat Nusrah. JN. Nah, di Indonesia juga banyak sebut JN. Nah, entitas baru yang namanya Jabhat Nusrah ini kan tidak ada yang dukung. Tidak ada yang dukung. Kalau Daulah Islam ada dua yang mendukung, bahkan banyak yang mendukung gitu kan. Sebagian Al-Qaeda ada yang dukung, sebagian Taliban ada yang dukung. Makanya kan terjadi huru-hara juga itu waktu itu. Nah, entitas baru yang namanya Jabhat Nusrah ini kan anak kemarin sore baru muncul dan majhul lah gitu bahasa di ininya. Maka pinter juga ini si Jaulani ini, dia deketin petinggi-petinggi Al-Qaeda supaya dapat nama tadi kan. Dia dekati Syekh Al-Maqdisi hafizahumullah. Dia dekati juga pemimpin Al-Qaeda yang kemarin wafat, Syekh Ayman Al-Zawahiri rahimahullah. Bahkan dia berbaiat dengan Syekh Aiman ya. Syekh Aiman sampai akhir. Tapi kurang ajar ketika Syekh Aiman wafat dibunuh Amerika di daerah Afgan, dia pura-pura nggak tahu. Pengkhianat lagi dia, berkhianat lagi. Maka waktu itu saya bilang, oh ini orang pengkhianat ini, di mana-mana berkhianat dia. Ketika dia mengkhianati Daulah Islam, nyari sokongan lagi, dukungan lagi dari orang-orang Al-Qaeda, hingga dia begitu kan disupport habis dengan orang-orang Al-Qaeda. Bahkan banyak sekali Al-Qaeda yang di Suriah pun akhirnya support dia. Taliban pun akhirnya support dia karena ada clash dengan Daulah Islam. Akhirnya bertambah besarlah pasukannya waktu itu. Hingga tiba-tiba di Suriah itu kan kita tahu fightingnya itu nggak cuma antara Sunni Syiah, tapi ada Kurdi juga di sana, ada Kurdi komunis di sana, ada Kurdi nasionalis di sana, ada Syiah Alawiyahnya juga. Alawiyah yakni bukan berarti dia keturunan Sayyidina Ali. Alawiyah di itu Syiah Nusairi, Syiah Nusairi yang sama Syiah 12 di Iran aja udah di fatwa kafir. Jadi Bashar Assad itu juga menurut
apa namanya Iran itu kafir Oh begitu. karena nyembah Sayyidina Ali. Padahal benar-benar yang disembah di Nusairi itu kan, kenapa dia huru hara itu kan, karena dia memaksa orang ahli sunnah itu untuk menyembah presidennya Sayyidina Ali dan beberapa sahabat Nabi yang tidak dikafirkan. Jadi benar-benar tidak, ini kan si Nusairi kan demikian ya. Nah itu terjadi represi segitu panjang hingga akhirnya pecahlah perang Suriah itu. Nah belakangan Suriahnya sendiri punya tentara nasionalis namanya FSA, Free Syrian Army. Itu diakui sendiri oleh Erdogan bahwa gajinya Free Syrian Army FSA itu dari Turki. Di Turki, ya. Belakangan FSA itu bergabung dengan Jabhat Nusrah. Maka muncullah Jolani dengan nama baru, dengan nama Ahmed Al-Shara, yang kemarin akhirnya sekarang jadi presiden Suriah. Gitu. Jadi itu gabungan antara FSA dengan Jabhat Nusrah. Maka terjadi ini lagi sebenarnya di dunia Arab itu terjadi kekecewaan lagi. Kenapa kekecewaan lagi? Karena Jolani atau yang sekarang disebut dengan Presiden Ahmed Al-Shara ini mengkhianati lagi sekali lagi. Siapa yang dikhianati? Kaum muslimin yang begitu banyak. Kenapa ketika ditanya dia Suriah akan jadi negara Islam? Lah, apa dia bilang ini ya, negara, dia sebutnya modernis. Dia sebutnya modernis. Padahal waktu dia berjuang di Jabhat Nusrah, minta sokongan support dari Al-Qaeda, dia bilang kan mau memperjuangkan syariat Islam, kembali tegaknya sunnah di bumi Syam yang telah lama dikebiri oleh orang-orang Syiah. Padahal itu ucapan penipuan saya kepada umat Islam. Ternyata yang terjadi adalah enggak demikian. Maka sekarang Ahmed Al-Shara ini dengan jadi pemimpin Suriah sekarang itu didukung oleh Turki, Rusia, dan Saudi Arabia. Kemarin datang ke Amerika dia. Ya, baru-baru ini kalau baca berita di Al Jazeera juga dijelaskan kalau dia juga udah menjalin yang tadinya dia perangi, sekarang dia ini. Bahkan status terorisnya udah mulai dicabut karena sekarang udah jadi negara. Oh, jadi negara. Menguasai Suriah tadi. Bahkan Rusia itu Putin mendukung habis-habisan, support habis-habisan untuk Ahmed Al-Shara. Jadi udah nggak ada namanya Jabhat Nusrah, FSA udah nggak ada, sekarang Tentara Nasional Suriah. Dan dia mulai menjadi presidennya itu Suriah ya. Itu di bulan pengangkatan pertamanya di bulan Rajab. Oh gitu. Iya, Januari kan? Nggak merhatiin, kurang merhatiin. Itu terjadi bulan Rajab. Januari bulan Rajab apanya? Kalau nggak salah Januari itu coba bulan nanti Rajab. coba 2025 kalau kita perhatikan ini, ya. Bahwa Januari kan 2025 ya. Ya 2025 inilah dia ini. Itu bulan Rajab. Kembali kepada Sofiani yang mulai terkenal di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Tapi sebelum ini juga, Abi ingat gak dulu ada fatwa dari muftinya Daulah Islamiyah yaitu Syekh Turki Al-Bin Ali Syahid rahimahullah taala, itu muftinya itu pernah meneriakkan kepada Jolani itu, Jolani kau ini punya sifat sama kayak Sufyani. Sama. Gimana? Jadi muftinya Daulah Islamiyah dulu ada mufti ya namanya Syekh Turki Al-Bin Ali rahimahullah, udah syahid, udah meninggal. Terus saya dituduh ini Nggak, ini kan fakta sejarah. Fakta sejarah aja. Karena di media-medianya Dais itu, di media-media Daulah Islam itu, Syekh Turki Al-Bin Ali pernah menyebut Jolani ini, kok kau punya sifat ciri-ciri mirip kali sama Sufyani. Bahkan khalifahnya Daulah Islam Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi pernah sebut dia itu juga, kau ini mirip Sufyani, semoga kau yang ditenggelamkan di Baida. Begitu. Daulah bahkan seluruh orang Daulah itu menyebut Jolani ini Sufyani ini dia. Oh gitu. Karena sifat-sifat mirip gitu. Wallah alam. Makin jelas ini. Ini makin jelas ketika Ustadz Dede ini menerangkan tentang
perjalanan Sufyani Ya. ya yang mulai terkenal, kalau di sini kan terkenal Ya. ya. Mulai tenar itu di bulan Rajab. Ya. Nah, Januari 2025 itu pengangkatan Dia jadi presiden memang. Jolani menjadi presiden itu di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Ya, ya. Dan dia akan bersekutu dengan dunia Barat. Barat Yahudi. dan Yahudi. Kalau Sufyan itu kan. Iya. Begitu kan? Nah ini. Nah, terus dia kemarin sesumbar Ya. dengan mengatakan kepada siapa Presiden Amerika itu bahwa dia akan memerangi ISIS. Ya. Nah, Dan yang saya kaget lagi, munculnya ini pas memang sesuai dengan yang ada di ini kitab. Diawali dengan fitnah Palestina itu. mulai fitnah Itu kan Palestina. udah lama ini Palestina huru-hara Pak. Di tahun berapa? Ya, Kan didahului fitnah dulu kan. Pengangkatan Julani kan kesini-sini. Iya betul. Fitnah Palestina kan dulu tuh dari tahun berapa tuh? Di dalam kitab itu kan disebutkan dia akan datang ke Irak. Iya. Ya, Ya. itu untuk Nah, nanti akan membantai kebanyakannya dari Muslim juga. Muslim juga. Kebanyakan terutama Begitu dari ya. Duriah Nabi. Hmm. Yang Syiah tapi Duriah Nabi yang dianggap oleh karena dia takut kemunculan Al-Mahdi kalau Sufyan itu. Karena kan dianggapnya Al-Mahdi itu dari kebanyakan kan dari Syiah kan Syiah Duriah Nabi itu kan yang dari Imam 12 itu. Nah, ya Apa pernyataannya tadi? Seperti tadi dia mengatakan bahwa kami akan memerangi ISIS di khususnya di Irak ya, begitu. Apakah juga termasuk ke sana dia punya misi? ya Sufyani ini. kalau Sufyani jelas akan membantai Irak dulu sebelum ke Madinah itu. Oh, membantai di Irak Akan dulu. membantai di Siapa saja dia akan bantai ya. ya kurang tahu pokoknya Allah alam yang jelas Hmm. dia itu kenapa dia membanyak di Irak karena di Irak kan banyak yang Duriah Nabi Banyak ya, betul-betul. tujuannya itu sebenarnya takut dengan kemunculan Al-Mahdi kalau Sufyan itu Oh, takut ya. kan Duriah Nabi banyak yang di Irak itu Sehingga akhirnya dia datang ke Irak dan akhirnya menuju ke Madinah nantinya. pasukannya. Iya Gitu. untuk mengisi kekosongan Kekosongan. yang pada waktu itu memang lagi kosong Lagi itu kosong kan Dalam Saudi puasa itu. kan. Karena kan meninggal rajanya Ya, gitu. Nah. itu Pak Tapi kalau Abi ingat kan Daulah Islam itu kan munculnya di Irak pertama kali. Ya, betul. Dan pemimpin-pemimpin mereka kan Duriah Rasul semua. Tuh. Ya itu justru Dia kan nggak boleh kalau pemimpinnya kalau bukan Quraisy nggak boleh. Nggak boleh. Harus Quraisy dia pemimpinnya itu. Jadi dia ketakutan munculnya Al-Mahdi. iya kan Al-Mahdi kan min Quraisy Pernah Ustaz Dewi mengatakan bahwa Al-Mahdi ini bukan dari Arab, ya bukan orang Arab, ya tapi nanti akan menguasai bangsa Arab. Ya. Ini fakta apa sejarah kalau terjadi luar biasa ini. ya Ya gitu kan? Ya. Ini Al-Mahdi ya. saya ulang lagi supaya mengingat ya Aha. yang apa namanya Al-Mahdi itu mana nih udah saya simpan nih ya. Nah ini ini hadis nih ya. Nah. An Ibni Mas'ud radhiyallahu an qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadhabu ay la tanqadi ad-dunya hatta yamlikal aroba rajulun min ahli baiti. Nah sebenarnya yang disebut langsung ahli bait oleh Nabi itu hanya 5 orang sebenarnya. Hanya 5 orang. Ya. Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Hasan, Husain, dan Dan kelima ini Imam Mahdi. Al-Mahdi. Al-Mahdi. Jadi kalau yang ngaku-ngaku Ahlul Bait sekarang bukan itu. Ya, posisi gini Pak. Kalau kata ulama, Duriah Nabi itu ya Ahlul Bait. Ahlul Cuman Bait. yang langsung disebut oleh Nabi, Ahlul Bait itu adalah Yang 5. yang 5 tadi yang langsung disebut. Gitu. Muhammad Bakir kan Duriah Nabi, tapi Rasul belum pernah nyebut. Belum. Tapi yang langsung disebut oleh Nabi adalah 5 orang tadi. 5 orang tadi. Sudah kemarin bahas ya Iya, tentang hadis. Kenapa ini hadis membingungkan di sisi lain? Nabi menyuruh berpegang pada Quran dan hadis. Tapi di sisi lain hadisnya menyebutkan berpegang pada Quran dan ahli baitku gitu kan. Yang dimaksud ahli bait itu adalah Imam Mahdi gitu Imam sebenarnya. Mahdi. Karena Imam Mahdi ini akan merubah, Iya. akan menyatukan Ya, semua makhluk perbedaan-perbedaan yang finasi. terjadi Nah, nanti iya, gitu. begitu ya. Karena alma itu ya makhluk finasi bisun nanti nabihim. Jadi pertama kita berpegang kepada Quran dan hadis yang termaktub seperti Bukhari, Muslim kan, Sunan Abu Daud. Ya, Nah, ya. ketika Al-Mahdi muncul berpegangnya kepada Quran dan hadis yang berjalannya gitu. Betul. Gitu. Bukan untuk semua Duriah Nabi itu Ahlul Bait yang ya. gimana kalau Duriah Nabinya salah? Kita Iya, berpegang juga. Ah. Nggak bisa lah. Karena Duriah Nabi bukan Nabi, tidak Ya, maksum. betul. Ya gitu kan. Nah, jadi yang dimaksud untuk Ahmadi. Nah ini
alam dunia itu tidak akan berakhir. Artinya tidak kiamat. Hatta yang melikal aroba, sehingga akan menguasai bangsa Arab. Ini bangsa Arab nih, teks Ini langsung bangsa Arab, dohirnya. ya, betul. Walaupun nanti tafsir ulama beda-beda ini. Iya, iya. Tapi ini kita lihat teks dohirnya. Nah, sehingga akan menguasai kepada bangsa Arab siapa rojulun, seorang lelaki, min ahli baiti, dari ahli baitku, yuwatiu ismuhu ismi, yang namanya serupa dengan namaku. Nah, berarti rojul di sini bukan orang Arab. Bukan orang Arab berarti. Kalau orang Arab, alam dunia sudah berakhir. Ya, ya, ya. Kan dari dulu banyak duriah Nabi, seorang lelaki duriah Nabi yang namanya serupa dengan Nabi yang menguasai bangsa Arab dari dulu banyak. Sudah banyak ya. Yang belum pernah itu, si rojul itu seorang lelaki duriah Nabi yang menguasai bangsa Arab tapi bukan orang Arab. Itu belum pernah terjadi itu. Belum terjadi. Itu Al-Mahdi. Iya, itu yang maksud Al-Mahdi. Oke. Jadi kalau seandainya Al-Mahdi orang Arab, berarti dari dulu sudah hancur dong. Udah Karena selesai. banyak duriah Nabi yang orang Arab yang menguasai bangsa Arab yang namanya serupa dengan nama Nabi itu banyak. Ya, dari dulu. betul, betul. Ya. Nah, sekarang nih Ustaz Dede. Setelah penenggelaman Ya. di Baida Sufyani ya, Ya, itu kan? ya. Nah, baru akan terjadi pembayatan Imam Mahdi oleh sekelompok pemuda terbaik dari Sam dan pemuda terbaik dari Irak. Ya, ya, ya. Nah, mereka itu sebetulnya siapa Ustaz tadi? Ya, nanti dilihat dulu hadisnya Pak ya. Hmm. Hmm. Nah, ini untuk menuju nih. Hmm. Untuk menuju apa namanya pembayatan yang pertama dengan pembayatan yang kedua gitu kan. Karena orang-orang itu kan dikiranya bayat itu satu kali, berarti tidak kan? Enggak. Ini kita luruskan aja dulu. Pembayatan yang pertama yang 313 orang itu belum pengangkatan Imam Mahdi. Belum lah. Belum. Ya. Ya. Pengangkatan Imam Mahdi itu menjadi imam, Al-Mahdi ini menjadi imam setelah pembayatan yang kedua ketika Dibayat lagi oleh pemuda Irak dan Sam. Nah, saat itu pasukan Sufyani ditenggelamkan di Baida. Baida. Itu. Jadi gini Pak, pembayatan yang pertama kan akan dipaksa tuh, karena Al-Mahdi kan tidak mau tuh, Betul. belum siap juga kan, Iya, belum islah secara sempurna kan, nah tidak mau. Tapi kalau dipikir-pikir memang Al-Mahdi itu sudah terkenal dulu sebenarnya. Ya betul Kalau bukan betul tidak itu. terkenal, Nggak ngapain, mana tahu orang. Orang tahu itu Al-Mahdi kan. Nah tapi itu bukan untuk menjadi imam, justru akan tambah kacau. Apalagi di situ waktu itu Arab kan lagi kacau nih, tidak ada pemimpin. Nah, muncul tiba-tiba dibaiat Nah, Al-Mahdi. muncul tiba-tiba ada Al-Mahdi yang dibayat. Itu akan kacau. Karena tetap dianggapnya Al-Mahdi palsu tuh. Ya, Seperti betul. Zuhaiman Al-Utaibi yang sudah membayat. Muhammad bin Abdul Al Iya, itu pun Ya. gitu. Nanti akan seperti itu nantinya. Ah, Jangan dikira jadi pasukan Al-Mahdi. Enak itu. Nah, dianggapnya. Tapi setelah ada pasukan di Baida ditenggelamkan, orang mulai percaya. Oh, ini itu, Al-Mahdi. Itu baru. Makanya pemuda Sam dan Irak itu Akhirnya? percayanya bukan karena bayat yang pertama, bukan. Nah. Karena bayat yang pertama, paling itu Imam Mahdi palsu. Nanti gitu juga kan. Seperti yang terjadi Zuhaiman Al-Utaibi kan. Tapi ketika ada pembenaman Sufyani di Baida, itu baru itu tandanya akan dibayat kedua kali. Berarti itu berarti benar Al-Mahdi itu. Ya, yang dibayat paksa itu. Perangnya perang beneran ya, nggak mimpi ya dia. Ya nggak mimpi lah. Nah, ini. beneran. Nah, itu Pak. Nah, sekarang Bani Tamim itu siapa? Nah, nanti gini, nanti saya lanjutin dulu yang tadi nih ya, Ya, boleh, supaya boleh, lebih. Ini kan kemunculan Al-Mahdi, Sufyani, Bani Tamim nih, diawali dengan fitnah Palestina kan. Ya, ini ngeri nih fitnah Palestina, lama lah pokoknya. Ya kalau dipikir-pikir ini udah lama yang terjadi di Palestina ya. Iya. Udah berapa ribu orang yang meninggal. Yang meninggal. Kalau nggak salah 60.000 lebih Pak. Ya, itu yang ke itu. Yang itu. Yang tahun-tahun ini aja, belum yang tahun 60. Iya. Untuk 60 ya. Di sini kita malah enak-enak kopi. Ngopi di sini. Aduh, aku jadi merasa bersalah. Tolong lagi dong Iya, kopi. terus lagi. Mana sih kopinya nih? Itu masih sindir itu mah. Iya. Kru itu. Ya, biar krunya gak ngantuk ini. Tolonglah. Gitu. Tolong gitu. Ya. Nah, gitu, Pak. Jadi fitnah Bais itu luar biasa itu. Terus akan terus menerus sehingga nanti akan adanya kudeta di Suriah itu. Bertanda kemunculan siapa namanya? Sufyani tadi. Ini sedikit lagi nih, saya lanjutin dulu yang tadi ya. Watasipu dan mensifati apalah hadis ajyal abnail muslimi atas generasi-generasi muda Islam. Ini generasi-generasi muda Islam itu pada waktu fitnah Palestina terjadi itu gimana ini? Nah, di sini katakan
Alladzina yansawna ala safaqati hadil fitnah, yang mana mereka itu lahir tumbuh di waktu huru haranya itu fitnah Palestina, hatta layak kaduna ya'rifuna ghaira, sehingga mereka tidak mengetahui dunia lain. Sehingga hampir-hampir mereka itu tidak mengetahui hal yang lain, hanya fitnah itu saja yang Ya, karena Gitu. begitu dahsyat. karena begitu dahsyatnya. Gitu kan, ke kanan bom, ke kiri bom, di tengah-tengah bom, Ya. di belakang bom. Jadi hidup itu dikelilingi bom lah, dikelilingi rudal. Luar biasa kan perjuangan. Kita aja di sini ada terhadap satu beduga kita kabur, Iya, betul. apalagi rudal itu. Luar biasa kan anak-anak kecil di sana. Nah, kemudian watasifu mensifati hadis al-hukam al-jababiro, akan hukum-hukum penguasa-penguasa yang dolim, alladhi, yang mana mereka yuhakimuna menghukumi su'ubal muslimina, akan orang-orang Islam biahkamil kufri, dengan hukum-hukum kekufuran. Ya betul. Hukamu Jababiro, yakni apa, mulkan Jabal. Ya, pemimpin-pemimpin dolim itu. Ya kan? Kemudian wal ahwa, dan mereka menghukumi orang Islam itu bukan hanya dengan kekufuran, dengan hawa nafsu mereka. Wa yasummunahum, bahkan mereka mentargetkan generasi-generasi muda Islam itu soal adabi, dengan perihnya siksa mereka. Adab, ya. Makanya si Setanyahu Setannya. ya, Setanyahu itu ketika membantai anak kecil, dia kan dihujat oleh semua orang nih, tapi nggak digubriskan hujatannya, karena memang tujuan mereka itu untuk membasmi generasi-generasi muda Islam Yang ada di Palestina itu. Luar biasa kan ini fitnah kan. Ini hukam Jababiro, ini maknanya kepada pemimpin-pemimpin yang Yang dolim mengaku itu. muslim tapi dolim Nah, dia termasuk itu. dan tidak menghukumi rakyat dengan hukum syariat. Nah, termasuk itu. Pemimpin-pemimpin Islam yang dolim termasuk Jababiro itu termasuk. Jababiro. Bukan hanya non muslim, gitu kan. Nah, karena kalau kita ngaji-ngaji tentang istilahnya bab seperti itu, yang dikatakan musuh Allah itu sebenarnya bukan hanya orang non muslim saja. Dari Islam pun banyak kan. Ya, jangan ngaku Islam aja. Yang dianggap musuh oleh Allah banyak itu. Itu kan. Nah, waktu sama dan dinamailah Ar-Rum ashabah hadil fitnah. Bangsa Rum ini sebenarnya yang punya ini fitnah. Iya. Begitu. Bangsa Rum ini, Barat. iya bangsa Barat itu kan. Wa ikhwana Turki, dan saudara-saudara Turki akan ikut dengan fitnah tersebut. Ya. Nah, alladzina yurazzahu ayyakunal maksud, yang mana kemungkinan besar nih, ayakuna ada al maksud, yang dimaksud bihim dengan itu ikhwana Turki, Ar-Rus adalah negara Rusia. Jadi yang dimaksud Turki yakni orang Rusia. Apa gimana? Ikhwanu Turki, teman Turki itu. Oh iya memang sih, betul, karena betul. memang Erdogan kan ininya sama Putin. Temennya emang. Itu. Nah, kemudian wa annahum indama tatapaqomul ahdas. Kemudian sesungguhnya mereka bangsa Rum ini pada waktu indama tatapaqomul ahdas, pada waktu menjadi gawat ini peristiwa-peristiwa. Nah, fi sunnati duhuril mahdi, di dalam tahun-tahun kemunculan Imam Mahdi, kan gawat dulu tuh, huru hara dulu kan. Iya. Nah, yanziluna kuwatahum fi Romlah, mereka itu akan menempatkan kekuatan-kekuatan mereka di Romlah nantinya itu. Oh, begitu. Romlah itu di mana? Di Irak ya? Di mana Romlah itu? Di Palestina apa? Romlah itu. Roma ya, Palestina. Ramallah Palestina. maksudnya. Iya. Ramallah. Nah, akan menempatkan Oh di situ bilangnya Romlatun. iya, fi Romlati. Romlati. Ya. Ya Ramallah. Di Palestina, di negeri Palestina, di sini ada. Oh, gitu. Yang mana Kota Ramallah. Maksudnya Ramallah ya di Iya. Palestina. Ya. Nah, mereka itu bangsa Rum itu akan menempatkan pasukan-pasukannya di situ. Oh Di begitu. situ dulu, ya di situ juga gitu. Wa fi Intokiyah, kemudian di Intokiyah. Antioquia sana. Ya, Intokiyah. Ala sahili Turki, yang mana di pesisir Turki itu, pantai Turki. Asuri dan juga Suriah. Wa fil Jaziroti, dan juga di Jaziroh Indahudu di Suriah al-Iraqiyah at-Turkiyah, yang mana Jaziroh itu perbatasan antara Suriah, Turki dan juga Iraqiyah, Irak ya. Nah, kemudian faidan tasarot, maka tatkala meletuslah itu fitnah itu alaikum kepada kalian, siapa Ar-Rum, bangsa Rum, Watur dan bangsa Turki, wa yatakhalafu,
dan kemudian berselisih tuh siapa orang Turki, Warum dan orang Rum. Setelah terjadi fitnah itu, tapi nanti akhirnya orang Turki itu akan berselisih dengan orang Rum itu. Nah, ketika berselisih Turki dengan orang Rum, nah di situ akan lebih banyak peperangan. Watak sulul hurubu fil ardi. Jadi akan lebih banyak peperangan. Harap. Ya, akan lebih banyak peperangan di tanah tersebut. Nah, satak balu ikhwanu Turki akan menghadap saudara-saudara Turki hatta yanjilu, sehingga mereka itu akan menempati al-jaziroh di Jaziroh. Wasatak balu, dan akan menghadap juga malikotur Rum, pengkhianat dari negara Rum. Nah, hatta yanjilu, sehingga mereka akan menempati ar-Romla di Romla itu Palestina. Oh, jadi ada yang berkhianat dari bangsa Rum masuk Islam atau apa alay sama Islam? Ya, akan menempati Romla itu. Malah. Akan menempatkan pasukan-pasukannya di situ lah. Nah, strategi perang ya. Nah, kemudian Watad gurul hadisu, dan menyebutkan hadis as-sarifah yang mulia ini hadis anna bidayata duhril mahdi alaihissalam, sesungguhnya awal mula dohirnya al-mahdi alaihissalam yakunu ada munculnya itu minal masik, dari negara timur. Dari negara timur. Iya, bukan dari Madinah. Bukan dari Madinah ya. Bukan dari Arab. Kata saya udah bilang, al-mahdi itu rojulun yang bukan non Arab tapi akan menguasai bangsa Arab. Ini baru nih. Muncul itu dia. minal masik. Yakunu ada mabda'u, tempat mula awal mula munculnya al-mahdi itu min kibalil masik, dari arah negara timur. Wa idza kana, dan apabila sudah terjadi kemunculan al-mahdi, khoroja, maka muncul Sufyani.